Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama Sirawijaya dengan NIM 17096200040 S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran ingin mempresentasikan tentang tahap penatatan siklus akuntansi perusahaan dagang. PPT ini dibentuk oleh saya sendiri, Rama Sirawijaya, S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Daftar isi. Yang pertama ada pengertian perusahaan dagang. Kedua, karakteristik perusahaan dagang. Ketiga, syarat penyerahan barang dan syarat pembayaran barang. Keempat, ada syarat pembayaran. 5, akun khusus perusahaan dagang. Dan keenam, ada pencatatan transaksi. Materi 1. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang dan menjual kembali tanpa merubah bentuknya. Contoh, warung, pedagang kaki lima, toko, Indomart, Alfamart, agen beras, agen air mineral, agen telur, agen gas, dan lain-lain. Materi 2. Karakteristik perusahaan dagang. Yang pertama adalah membeli barang dagang baik tunai dan kredit. Kedua, penerimaan potongan pembelian. Ketiga, pengembalian barang dagang yang sudah dibeli. Keempat, pembayaran biaya angkut barang yang dibeli. Kelima, pembayaran utang dagang. Keenam, penjualan barang dagang baik tunai dan kredit. 7, pemberian potongan penjualan. 8, penerimaan kembali barang yang dijual. 9, pembayaran beban angkut barang yang dijual. 10, perhitungan rugi dan laba perusahaan dagang. Materi 3. Ciri-ciri perusahaan dagang. Yang pertama adalah kegiatannya melakukan pembelian dan penjualan barang dagang. Kedua, pendapatannya berasal dari hasil penjualan barang dagang. Ketiga, terdapat perhitungan harga pokok penjualan untuk menentukan besarnya laba atau rugi. Keempat, bebasnya operasionalnya terdiri atas beban penjualan dan beban administrasi umum. Materi kelima. Syarat penyerahan barang dan syarat pembayaran barang. Ada dua syarat yang dilakukan penjualan untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Yang pertama adalah FOB, Free On Board Shipping Point, Franco gudang penjualan. Artinya, beban angkut barang sejak dari gudang penjual sampai dengan gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli. Yang kedua adalah FOB, Free On Board Destination Point, Franco gudang pembeli. Artinya, beban angkut barang sejak dari gudang penjual sampai dengan gudang pembeli menjadi tanggung jawab penjual. Materi ke-6. Syarat pembayaran. Syarat pembayaran adalah yaitu 1. Tunai atau akuntan, artinya pembayaran dilakukan saat terjadi transaksi baik dengan uang tunai maupun dengan cek atau giro. Yang kedua, N/30, artinya pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah terjadinya transaksi. Yang ketiga, N/EOM atau end of month, artinya pembayaran dilakukan paling lambat akhir bulan. Nomor 4, N/10 EOM atau end of month, artinya pembayaran dilakukan paling lambat 10 hari setelah akhir bulan. Yang kelima, 2/10, N/30, artinya bila pembayaran atau pelunasan dilakukan dalam waktu kurang atau sama dengan 10 hari setelah tanggal transaksi, terdapat potongan 2% jangka waktu kredit 30 hari. Materi 7. Akun-akun khusus pada perusahaan dagang. Yang pertama adalah akun pembelian barang-barang. 2. Akun penjualan barang dagang. 3. Akun retur pembelian dan pengurangan harga. 4. Akun retur penjualan dan pengurangan harga. 5. Akun utang dagang. 6. Akun piutang dagang. 7. Akun potongan pembelian. 8. Akun potongan penjualan.
9 akun beban angkut pembelian, 10 angkut beban angkut penjualan. Materi ke-8. Pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Yang pertama ada pembelian. Yang pertama adalah pembelian barang dagang dengan tunai, yaitu pembelian berada di dalam debit dan kas berada di dalam kredit. Yang kedua, pembelian barang dagang dengan kredit, yaitu pembelian barang berada di debit dan utang dagang berada di kredit. Ketiga, pengiriman kembali barang dagang yang dibeli dengan tunai atau retur pembelian, yang dimana kas itu berada di debit dan return pembelian berada di kredit. Yang keempat, pengiriman kembali barang dagang yang dibeli dengan kredit atau return pembelian, yaitu utang dagang berada di debit dan return pembelian berada di kredit. Kelima, penjualan barang dagang secara tunai, yaitu kas berada di debit dan penjualan berada di kredit. Nomor 6, penjualan barang dagang dengan kredit, yaitu piutangnya berada di debit dan penjualan di kredit. Nomor 7, penerimaan kembali barang yang dijual secara tunai atau retur penjualan, yaitu retur penjualan di debit dan kas berada di kredit. Nomor 8, penerimaan kembali barang yang dijual secara kredit atau retur penjualan. Retur penjualan berada di debit dan piutang dagang berada di kredit. Yang ke-9, pembayaran biaya angkut barang yang dibeli, yaitu beban angkut pembelian berada di debit dan kas berada di kredit. Nomor 10, pembayaran beban angkut yang dijual dengan beban angkut penjualan di debit dan kas di kredit. 11, pembayaran utang dagang tanpa adanya potongan, yaitu utang dagang di debit dan kas ada di kredit. 12, pembayaran utang dagang dengan potongan. Utang dagang berada di debit, kas ada di kredit, dan potongan pembelian ada di kredit. 13, penjualan barang dagang dengan kredit, yaitu kas di debit dan piutang dagang di kredit. Yang terakhir, penerimaan pelunasan piutang dengan potongan, yaitu kas berada di debit, potongan penjualan di debit, dan piutang dagang di kredit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rama Surya Wijaya, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.